Mungkin Anda bertanya, bagaimana sebenarnya cara kita untuk berinteraksi dengan database? Ya, sebelum kita masuk ke API-nya atau bagaimana caranya, yang penting pertama adalah konfigurasinya. Jika Anda perhatikan di sini ada yang namanya PHP unit XML, yang mana jika kita scroll ke bawah di sini sudah di comment sama dia bahwa DB connection itu SQLite, terus DB database-nya itu memory. Artinya ini tidak real gitu loh. Nah, ketika misalnya Anda ingin real, yang harus Anda lakukan adalah konfigurasi database. Buat satu database dan Anda buat config di sini. Contohnya seperti ini. Di .env file di sini ekspektasi kita adalah Laravel 8 adalah nama database-nya. Coba saya buat dulu yang pertama, itu adalah database-nya. MySQL uroot create database. Saya akan buat sini database-nya dengan nama Laravel 8. Saya enter, terus saya exit, terus artisan migrate fresh. Oke, harusnya jika kita cek di database, harusnya di sini sudah ada default bawaan migration dari Laravel. Harusnya jika kita menggunakan tes, tidak mesti kita gunakan MySQL ini karena ini adalah data real kita gitu loh. Tapi ketika misalnya Anda ingin, ya nggak apa-apa juga. Anda bisa config seperti misalnya DB connection-nya apa, DB username-nya apa, itu di PHP unit XML. Seperti yang ada di sini, DB connection kita buat di sini SQLite. Sebenarnya bukan kita buat, cuman sudah di komen kian sama dia bahwa sebenarnya ini akan kita aktifkan ketika misalnya kita ingin testing. Nah, namun by default dia akan langsung refresh database kita. Contohnya seperti ini. Saya akan buat di sini artisan tinker dan di sini saya akan buat app models user factory. Kita akan buat sini create. Nah, harusnya jika kita cek sekarang di database harusnya sudah ada di sini usernya. Yang itu digenerasi dari factory yang ada di database. Ya, di sini ada factory, di sini ada user factory. Nah, sekarang watch what happen ketika misalnya kita pergi ke tes ini atau ke picture terus ke redirection about ini. Saya akan use di sini yang namanya refresh database thread. Ya, yang mana ketika misalnya kita jalankan tes, dia akan langsung refresh database kita. Contoh seperti ini. Use refresh database. Terus kita jalankan tes kita, maka jika kita lihat sekarang di table plus refresh, harusnya sekarang sudah hilang di sini, tidak ada lagi datanya. Kenapa seperti itu? Hanya karena di sini kita tidak mengkonfignya dengan menggunakan SQLite tadi dan memory. Namun ketika misalnya Anda ingin seperti itu, ya tidak ada masalah juga. Misalnya Anda ingin membuat user, create user misalnya, terus Anda create, jalankan, terus dia akan masuk ke sini. Cuman seperti yang saya bilang tadi, jadikan MySQL itu sebagai real action kita, tapi untuk yang tes aja kita menggunakan memory. Artinya gini, simpan di memori saja, tidak untuk disimpan secara real gitu, kira-kira seperti itu. Nah, coba dulu di database ini akan kita uncomment dan di sini saya akan uncomment juga. Dan selanjutnya saya akan pergi ke terminal kembali, terus kita buat lagi factory untuk user, kita refresh di table plus, harusnya masuk. Dan sekarang saya akan masukkan lagi tes yang tadi artisan tes, harusnya sekarang untuk table plus dia tidak akan refresh lagi. Kecuali jika misalnya ini Anda uncomment, terus Anda lakukan PHP artisan tes lagi, ya sorry sebelumnya harusnya ini masih ada tes, terus harusnya dia sudah hilang karena apapun ceritanya kita menggunakan thread refresh database di sini, yang mana setiap dia melakukan aksi dia akan hilang. Kira-kira seperti itulah. Alright, sekarang harusnya Anda sudah mengerti bahwa sebenarnya ini memang harus di uncomment ketika misalnya kita menggunakan tes ya. Jadi MySQL ini adalah real action dan ini adalah untuk testing kita, SQLite atau memory tadi ya. Alright, jika sudah seharusnya di video berikutnya kita bisa testing untuk misalnya itu antara login, entah itu create data dan sebagainya. See you soon.